Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin Aziz, NRP 25 dari TP5A. Saya di sini akan menjelaskan soal ITS metode elemen hingga praktek. Deskripsi soalnya yaitu truss adalah struktur yang tersusun dari batang yang terhubung dengan pin. Truss dapat menahan gaya namun tidak dapat menahan momen. Pada kasus ini terdapat sebuah tangki oli darurat emergency loop oil tank yang digunakan untuk mensuplai oli ke poros turbin uap. Diletakkan pada ketinggian dengan ditopang struktur truss seperti pada slide setelah ini. Tangki memiliki volume 4000 liter dan oli memiliki massa jenis 900 kg per meter kubik. Sedangkan berat tangki kosong adalah 500 kg. Truss terbuat dari baja profile dengan modulus elastisitas yaitu 210 MPa dengan yield stress 420 MPa dengan luas penampangnya pp meter kuadrat dengan gaya gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Jika diasumsikan bahwa keempat titik nodal di puncak truss menerima beban yang sama dari tangki, tentukan yaitu gaya reaksi di tumpuan, yang kedua displacement di setiap titik nodal, yang ketiga tegangan di setiap elemen, yang keempat apakah material mengalami kegagalan. Dengan PP sama dengan 10 pangkat min 4 ditambah 3 kali 10 pangkat min 4 NN dibagi 70 dan L sama dengan 2 ditambah 3 kali NN per 70, di mana NN adalah dua angka interval terakhir yaitu interval saya 25, maka hasilnya PP sama dengan 0,002071 dan L sama dengan 3,071. Dan pada kasus ini trussnya dimodelkan seperti gambar di samping. Sifat material dan dimensi batang. Material dari elemen tersebut adalah steel atau baja dengan nilai modulus elastisitas sebesar 210 MPa dengan yield strength sebesar 420 MPa. Struktur tersebut memiliki nilai L, lebar dan tingginya sebesar 3,071 meter dan memiliki nilai luas penampang sebesar 2,071 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Dan di gambar di bawah ini merupakan hasil inputan di file.inp yang akan di running di Calculate. Untuk model dan metodenya saya membuatnya di software Salome dengan lebar 3,071 dan panjang 3,071 sesuai dengan deskripsi soal yang ada di atas. Dan untuk hasil meshingnya seperti di bawah dan termasuk grouping titik nodal untuk beban dan tumpuan. Yang di atas merupakan force point-nya dan yang di bawah merupakan support point-nya. Setelah hasil Salome sudah selesai dan sudah di meshing, kemudian saya ekspor. Hasil eksportan tersebut saya kalkulasikan dengan menggunakan software Calculate. Dan setelah saya kalkulasikan, didapatkan data force-nya, force yang terjadi pada objek truss yang ada di samping ini, yang ada pada tabel sebelah kanan, ini merupakan force yang terjadi pada objek tersebut. Gaya reaksi di tumpuan dari data di atas didapatkan data sebagai berikut. Ini merupakan data-data yang hasil dari kalkulasi Calculate ya, yang merupakan dan bisa disimpulkan bahwa nilai gaya reaksi hanya terdapat pada support point yang ada di struktur dan force point yang terdapat di puncak struktur. Hal ini dipengaruhi juga oleh boundary condition yang dibuat pada software Salome. Untuk gaya reaksi pada force point bernilai negatif karena
Pada titik tersebut, arah gaya reaksi searah dengan arah gaya dari beban tangki. Sedangkan untuk gaya reaksi pada support point bernilai positif, karena pada support point dikenai gaya beban dari tangki, maka akan ada gaya reaksi yang berlawanan dari gaya beban tersebut. Dan mengapa nilai gaya reaksi sama? Dikarenakan oleh nilai beban yang saya asumsikan dibagi 4 titik nodal secara merata. Maka dari itu nilai gaya reaksinya sama. Besarnya beban pada setiap force point adalah sama, yaitu sebesar 10.055,25 Newton. Dan gaya reaksi pada setiap support point besarnya sama, yaitu sebesar 10.055,25 Newton. Untuk displacement-nya, dari gambar di samping dapat dijelaskan bahwa nilai displacement terbesarnya yaitu 5,5 kali 10 pangkat min 3 meter yang terletak pada bagian truss yang ditunjukkan pada warna merah, sedangkan nilai displacement terkecilnya yaitu 9,9 kali 10 pangkat min 16 meter yang terletak pada support point yang ditunjukkan pada warna biru. Nilai displacement pada support point bernilai sangat kecil disebabkan karena pada support point-nya ditumpu engsel yang dapat menahan beban secara vertikal dan horizontal. Yang ketiga, tegangan normal. Dari gambar di samping diketahui bahwa nilai tegangan terbesar terdapat pada elemen vertikal. Dari struktur tas tersebut, dikarenakan pada area vertikal tersebut pada titik puncak terdapat force point yang secara langsung titik yang dikenai oleh beban, sedangkan pada dasarnya terdapat support point. Dan yang keempat, apakah truss mengalami kegagalan? Dengan diketahui nilai yield stress baja profil struktur tersebut sebesar 420 MPa dan nilai tegangan terbesar dari gambar di samping sebesar 49 MPa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa desain truss tersebut tidak akan mengalami kegagalan karena nilai tegangan tertinggi elemen dari truss tersebut masih jauh di bawah nilai yield point. Hal ini dapat dinyatakan bahwa desain truss tersebut dapat diterima atau acceptable. Terima kasih atas waktunya dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.